2021-2022 dari kelas R001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Introduction to Entrepreneurship, di mana isi dari video ini adalah mewawancarai seorang wirausahawan beserta profil usahanya. Ngomong-ngomong, seorang narasumber yang akan saya wawancarai adalah teman saya sendiri, dan dia umurnya juga sepantaran dengan saya. Usaha yang dijalankannya yaitu usaha yang bisa dikatakan modern, bisa memanfaatkan teknologi dan juga bisa memanfaatkan era saat ini. Nah, usahanya adalah online shop. Menurut saya, online shop adalah sebuah usaha yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak memandang apa pekerjaannya, tidak memandang berapa umurnya, dan juga tidak memandang apa gendernya. Contohnya saja, online shop bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, bisa dilakukan oleh pengusaha besar, kemudian online shop juga bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan selain itu, online shop juga bisa dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Nah, daripada penasaran dengan informasi-informasi penting dari narasumber kita, nah langsung saja kita wawancarai dia. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Hasti. Saya juga seorang mahasiswi dari universitas, di salah satu universitas di Solo dengan jurusan sastra Inggris. Nah, di sini kita sudah mengenal nama dari narasumber kita. Langsung saja kita beri beberapa pertanyaan untuk mengupas informasi penting dari usahanya. Pertanyaan pertama, apa sih produk yang Anda jual? Di sini saya menjual produk hijab, mulai dari model pasmina, Bella Square, dan juga Bergo. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan Anda merintis usaha ini? Kalau ditanya sejak kapan, itu saya mulai ketika awal-awal corona, sekitar bulan Maret. Jadi kurang lebih 8 atau 9 bulanan sudah saya rintis usaha ini. Pertanyaan pertama kita sudah bertanya tentang produk apa yang dijual. Kemudian pertanyaan kedua, sejak kapan narasumber merintis usaha ini. Kemudian pertanyaan ketiga ini membahas tentang modal. Nah, berapa modal awal yang Anda gunakan untuk merintis usaha ini? Kalau modal nggak banyak ya, karena kan awal-awal saya mulai usaha ini belum banyak juga pelanggan yang minat terhadap produk saya. Jadi saya hanya mengeluarkan modal sekitar 200-300 ribuan. Pertanyaan yang selanjutnya ini merupakan pertanyaan untuk mengupas informasi penting dari usahanya. Nah, pertanyaannya yaitu alasan apa Anda merintis usaha ini? Jadi alasan pertama saya dalam merintis usaha ini karena awal mula itu hanya karena iseng ya, karena kita kan di rumah aja karena corona ini. Jadi melihat kebutuhan saya sendiri sebagai seorang wanita muslim yang tentunya perlu hijab, jadi saya putuskan untuk merintis usaha kecil-kecilan dari online shop ini, yaitu hijab. Jadi itu sedikit alasan saya untuk merintis usaha ini. Ternyata alasan narasumber merintis usaha ini yaitu karena pertamanya dia iseng-iseng, dan berkelanjutan dia memikirkan bahwa usahanya juga dibutuhkan oleh penduduk sekitar, khususnya bagi wanita muslim yang berhijab. Kemudian pertanyaan yang kesekian yaitu keuntungan per harinya berapa? Kalau bicara soal keuntungan, kalau yang awal-awal itu mungkin 50.000 sampai 100.000. Tapi jika sekarang ini karena sudah lumayan banyak dari teman-teman saya juga sudah ada reseller saya, jadi sekitar 200 sampai 300 ribuan per hari. Nah, lanjut saja kita beralih ke pertanyaan ke-6 tentang strategi pemasaran. Bagaimana Anda memasarkan produk Anda, dan siapa sih sasaran yang akan Anda tuju? Ya, kalau strategi pemasaran yang saya gunakan itu menggunakan sosial media. Karena apa? Kita kan sudah tahu ya, dewasa ini kan udah banyak sekali sosial media yang digunakan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Jadi sosial media yang saya gunakan sebagai strategi pemasaran yang saya gunakan. Lalu untuk sasaran pemasaran yaitu anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Kita beralih
beralih ke pertanyaan ketujuh mengenai kendala. Nah, kendala apa saja yang Anda alami ketika merintis usaha ini? Saya pikir setiap usaha itu pasti ada kendalanya ya. Jadi untuk all shop yang saya rintis ini, karena awal-awal itu banyak orang yang belum mengetahui jika saya merintis all shop ini, dan mereka meragukan barang yang saya jual. Jadi minat pembeli itu masih sangat sedikit ya. Tapi dengan berjalannya waktu, orang-orang sudah mengetahui produk yang saya jual dengan kualitasnya. Jadi hal itu sudah tidak menjadi hambatan bagi saya. Lalu untuk selanjutnya, masalah atau kendala yang saya hadapi yaitu dari ekspedisi yang saya gunakan itu biasanya agak lama. Jadi konsumen sedikit tidak sabaran dalam menerima paket yang mereka pesan dari saya. Ada dua kendala yang dihadapi oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu banyak orang yang belum mengetahui usahanya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ekspedisi pengiriman. Nah, bagaimana Anda untuk mengatasi kendala-kendala ini? Yang pertama, karena orang-orang belum tahu tentang all shop saya, itu kan dari waktu ke waktu mereka juga dengan sendirinya akan mengetahui tentang all shop yang saya tekuni ini, dan juga dengan meningkatkan kualitas barang yang saya jual. Dan untuk masalah ekspedisi, saya biasanya memberikan pengertian kepada para konsumen saya untuk agar mereka dapat bersabar, lebih sabar untuk menerima paket atau menerima barang yang saya jual, karena masalah ekspedisi itu kan dari sananya ya, bukan dari kita. Jadi melakukan usaha, kita ketahui bersama bahwa pelanggan yang datang pun akan semakin berkurang jika usaha itu dilakukan secara sudah lama, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana Anda mengatasi hal ini? Apa sih yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan? Seperti yang setelah saya sebutkan tadi, saya selalu meningkatkan kualitas produk yang saya tekuni ini, juga dengan menambah packaging yang mungkin bisa menarik minat para pelanggan. Hal itu setelah saya buktikan ketika saya masih menggunakan packaging yang lama, seperti hanya menggunakan plastik, itu minat pembeli hanya sedikit. Dan setelah itu, setelah saya merubah packaging yang saya gunakan, seperti menambah box, thank you card, dan sebagainya, jumlah pelanggan dari all shop saya meningkat drastis seperti itu. Nah, kita sudah di penghujung wawancara, dan pertanyaan terakhir ini yaitu apa sih harapan Anda untuk usaha yang Anda rintis saat ini? Harapan saya besar sekali untuk usaha yang saya tekuni saat ini. Semoga kedepannya banyak reseller yang gabung pada all shop yang saya tekuni ini. Jadi besar kecil untung yang saya terima itu juga dapat membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Mengakhiri wawancara kita kali ini, kita minta untuk narasumber memberikan pesan untuk wirausahawan muda di luar sana. Pesan saya untuk wirausahawan di luar sana, tetap semangat, jangan putus asa apapun usaha yang kalian rintis. Karena saya tahu setiap usaha pasti punya masalahnya masing-masing. Dan jangan dengerin kata orang, percaya aja kalau kalian itu pasti akan sukses dengan usaha apa yang kalian rintis. Itulah wawancara yang saya lakukan bersama narasumber saya, seorang wirausahawan yang sedang merintis usaha online shop, dan dia juga merupakan wirausahawan muda. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. Don't forget to like my videos and subscribe my channel, and see you in the next video.